Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Ya, di kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang prinsip kontinu dan implementasi dalam pembelajaran. Yang pertama kita akan membahas definisi prinsip kontinu, yaitu merupakan suatu prinsip di mana kurikulum harus dikembangkan secara sistematis dan berkesinambungan. Berkesinambungan dalam hal ini dimaksud yaitu memiliki keterkaitan antar kelas maupun antar jenjang pendidikan. Jadi, bahan atau materi kurikulum perlu dikembangkan secara berkesinambungan mulai dari jenjang SD, SLTP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Nah, kemudian apa saja cakupan konsep prinsip kontinu? Yaitu ada dua, vertikal dan horizontal. Yang vertikal yaitu kontinu antara berbagai tingkat kelas maupun jenjang sekolah, berupa bahan pelajaran yang telah diajarkan pada tingkat pendidikan yang lebih rendah, tidak lagi diajarkan pada jenjang yang lebih tinggi. Contohnya seperti materi sistem persamaan linear dan persamaan linear di kelas 10, berkesinambungan dengan materi program linear di kelas 11. Kemudian cakupan horizontalnya yaitu kontinu antara berbagai bidang studi yang berkaitan dengan hubungan antar bidang studi yang satu dengan yang lainnya. Contohnya seperti materi trigonometri pada pelajaran matematika, berkesinambungan dengan materi gelombang pada pelajaran fisika. Kemudian apa itu tujuan prinsip kontinu dalam pengembangan kurikulum? Jadi di sini ada 3 tujuannya. Yang pertama yaitu menghindari adanya pengulangan materi kurikulum. Itu tentu dapat mengakibatkan kebosanan pada siswa atau ketidaksiapan siswa untuk memperoleh materi di mana mereka sebelumnya tidak memperoleh materi dasar yang memadai. Tujuan yang kedua yaitu mewujudkan pembelajaran yang sistematis. Untuk mewujudkannya tentu dapat dilakukan dengan cara menyusun skop atau ruang lingkup dan sequence atau urutan setiap mata pelajaran pada jenis dan jenjang program pendidikan. Dan tujuan yang ketiga yaitu mengevaluasi hasil belajar secara berkesinambungan dan teratur dari waktu ke waktu. Tentu saja evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan kontinu agar dapat menggambarkan kemampuan peserta didik yang dievaluasi. Karena kesalahan utama yang seringkali terjadi di antara para pendidik adalah evaluasi hanya dilakukan pada saat-saat tertentu, seperti pada akhir unit atau pertengahan atau di akhir suatu program pengajaran. Akibatnya adalah minimnya informasi tentang kemampuan peserta didik itu sendiri. Jadi di sini kita akan melihat implementasi prinsip kontinu dalam pembelajaran matematika, yaitu di materi bangun ruang di tingkat SD sederajat. Jadi di kelas 1 siswa mengenal bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda yang konkret. Kemudian di kelas 2 siswa menjelaskan ruas garis dengan menggunakan model konkret bangun datar dan bangun ruang. Kemudian menjelaskan bangun datar dan bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Di kelas 3, siswa menjelaskan dan menentukan luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda yang konkret. Di kelas 5, siswa menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Kemudian siswa juga menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana yaitu seperti kubus dan balon. Dan di kelas 6, siswa menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Jadi di sini jelas pemahaman tentang bangun ruang itu telah secara kontinu ditanamkan di siswa dari kelas 1 sampai ke kelas 6 sehingga terkonsep berkesinambungan. Dan di tingkat SMP sederajat, pemahaman konsep tentang bangun ruang itu dilanjutkan secara kontinu, yaitu di kelas 8 siswa membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar seperti kubus, balok, prima, dan limas. Dan di kelas 9 siswa membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung seperti tabung, kerucut, dan bola. Dan di tingkat SMA pemahaman tentang bangun ruang masih berlanjut, yaitu di kelas 3 siswa mendistribusikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Berikutnya ini merupakan salah satu rumusan konsep prinsip kontinu kurikulum di salah satu sekolah. Di sini salah satu prinsip kontinu di sekolah MSN 2 Aceh Tengah pada mata pelajaran matematika
materi bangun ruang pada kelas 8. Jadi siswa diharapkan mampu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Materi ini berkesinambungan menjadi materi prasyarat untuk kelas 9 yang mempelajari tentang generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Ya, demikian video tentang prinsip kontinu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.